Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi menggelar olah TKP kasus seorang ayah membunuh 7 bayinya dari hasil hubungan insest dengan putri kandungnya. Sebuah mobil pickup ringsek setelah tertabrak kereta api Banyu Biru di perlintasan tanpa palang pintu Desa Kalitengah, Kabupaten Demak. Pembunuhan bermotif perampokan menimpa sopir taksi daring di kawasan Jalan Mugas dalam Kota Semarang. Sebuah mobil pickup ringsek setelah tertabrak kereta api Banyu Biru jurusan Semarang-Solo di perlintasan tanpa palang pintu Desa Kalitengah, Demak, Senin malam. Beruntung pengemudi dan anaknya berhasil keluar dari dalam mobil sehingga selamat. Akibat dihantam kereta api Banyu Biru jurusan Solo-Semarang, pickup ringsek pada bagian depan. Kerasnya hantaman mengakibatkan pickup terlempar sejauh 6 meter dari perlintasan lalu terguling ke arah parit. Beruntung pengemudi dan anaknya berhasil selamat. Tabrakan terjadi di perlintasan kereta api Desa Kalitengah, Demak, Senin malam. Tabrakan terjadi saat pickup yang dikendarai Son Haji bersama anaknya dalam perjalanan menuju Meranggen. Namun mesin mobil tiba-tiba mati saat berada di tengah perlintasan tanpa palang pintu. Anak korban sempat turun terlebih dahulu dan melihat kereta segera datang sehingga lekas memanggil ayahnya untuk ikut turun. Seketika kereta datang dan menghantam mobil yang sedang mogok. Saya kan menghindari ada roda 2 dari sana toh. Nah saya berhenti biar roda 2 biar jalan dulu, saya baru naik. Lah ini kan kereta, apa sebenarnya keril. Lah ini sebelum rel kan saya sudah mandek di sini. Maka ada brompit lah teman. Lah terus ada seput dari sana, ini mobil saya sudah mati, sudah tidak bisa jalan. Kereta itu gimana? Tidak lihat, saya lihatnya cuma lampu, sorot lampu toh. Tidak lihat kereta. Terus habis itu? Habis itu saya turun, berarti saya lampu apa kereta apa enggak, yang penting bapak turun, aku bingung. Bapak turun itu enggak ada bapak anak kereta enggak, cuman bapak turun. Terus saya turun lari, kalau saya turun enggak lari dia kena. Untuk laka mobil pickup Suzuki Vitara ini tertemper kereta api dari Solo ke arah Semarang, yaitu kereta api Banyu Biru. Ini mobil awalnya mau nyebrang tapi mendekati perlintasan ternyata mobilnya mati mesin sehingga karena ketakutan korban ada 2 orang yaitu anak dan bapak keluar dari mobil untuk menghindari tertabraknya kereta api. Hingga Senin malam petugas masih berjibaku mengevakuasi bangkai mobil pickup yang terlempar hingga 6 meter dan terguling ke parit. Petugas unit laka lantas Kepolisian Resort Demak dan Polsek Meranggen yang berada di lokasi masih memeriksa saksi untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Ratusan motor berknalpot bising ditahan di kantor Satlantas Polresta Pati. Motor itu boleh diambil setelah pemiliknya mengganti dengan knalpot standar. Pelaksanaan operasi Patu Candi pada 10 hingga 23 Juli, ada 378 sepeda motor berknalpot bising yang terjaring. Setelah pengendaranya ditilang, motor berknalpot tidak standar itu kemudian ditahan di kantor Satlantas Polresta Pati. Para pengendara tidak boleh membawa pulang motornya, pelanggar harus menjalani sidang tilang terlebih dahulu, kemudian diwajibkan mengganti knalpot standar. Jadi apabila dia temukan kendaraan yang tidak sesuai dengan spektek atau knalpot blong, tentunya kami akan melakukan tindakan yaitu dengan sesuai SOP, dengan tilang. Kemudian kendaraan yang sudah kita amankan, apabila nanti para pelanggar ini sudah mengikuti jalannya sidang, kemudian dia datang ke kami, tentunya kami melakukan tindakan yaitu mengembalikan kembali sesuai dengan standar. Karena apa, kita tahu bahwa kendaraan blong ini sangat berbahaya, baik bagi penggunanya maupun bagi pengguna jalan yang lain.
Setelah dilepas dan diganti dengan knalpot standar, knalpot bising wajib ditinggal di kantor Satlantas Polresta Pati. Rencananya knalpot bising akan dikumpulkan dan dimusnahkan. Meski operasi patuh telah usai, namun razia knalpot bising akan tetap dilanjutkan supaya para pengguna jalan nyaman. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati. Operasi Patuh Candi 2023 berhasil menekan angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Semarang. Namun, tindakan penilangan justru meningkat karena berbagai pelanggaran. Selama operasi Patuh Candi 2023 yang digelar selama 14 hari, sejak 10 hingga 23 Juli, Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Semarang telah menindak sejumlah pelanggaran. Operasi patuh kali ini bisa menekan angka kecelakaan, namun penindakan tilang meningkat drastis. Pada pelaksanaan operasi patuh Candi tahun ini, kecelakaan mencapai 19 kejadian. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 24 kejadian. Sedangkan penindakan tilang meningkat 93%, yakni pada tahun 2022 sekitar 2.000 lebih, dan pada tahun ini lebih dari 4.000 lebih. Pelanggaran didominasi seperti tidak memakai helm, knalpot tidak standar, melawan arah, dan pengendara roda 2 di bawah umur, serta tidak memiliki surat izin mengemudi. Pelaksanaan operasi patuh tahun ini untuk jumlah laka lantas terjadi penurunan dan hasil penindakan tilang terjadi peningkatan. Untuk laka lantas sendiri penurunan pada pelaksanaan operasi patuh tahun kemarin sekitar 24 kejadian. Nah, tahun ini sekitar kurang lebih 19 kejadian. Jadi penurunan angka laka lantas, dan untuk penindakan tilang juga terjadi peningkatan sebanyak 93%. Selama operasi Patuh Candi 2023, Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Semarang tidak hanya melakukan penindakan, namun juga menyosialisasikan tertib berlalu lintas agar menekan angka kecelakaan di jalan raya. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melantik 14.505 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ganjar berpesan agar pegawai yang baru dilantik ini dapat melayani masyarakat dengan baik. Pelantikan 14.505 aparatur sipil negara berlangsung di gelanggang olahraga Jatidiri, Kota Semarang. Sebagian besar pegawai yang dilantik ini merupakan guru. Ganjar menitip pesan pentingnya mendidik anak-anak menjadi generasi yang siap menyambut Indonesia Emas 2045. Ganjar juga berpesan kepada mereka yang telah dilantik ini pentingnya melayani masyarakat dengan baik. Dan tentu saja hari ini saya pesankan kepada mereka bagaimana melayani masyarakat dengan baik, karena sebagian besar guru, maka kita sampaikan tadi jaga integritas di anak kita dengan baik, ya, terus kemudian layani dengan baik, karena yang guru-guru kita minta untuk mendorong anak-anak kita dipersiapkan menjadi generasi yang siap menyambut Indonesia Emas. Itu tantangan lebih besar. Maka saya ingatkan, pikirkan yang di sana, jangan pikirkan yang lain. Yang lain itu apa? Awas, ada fakta integritas, setia pada Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar, ya, tidak boleh korupsi, pertegas ada di situ. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengajak para siswa SMK Muhammadiyah 1 Semarang untuk mencintai produk dalam negeri dengan cara membeli hasil karya anak-anak bangsa. Ajakan itu disampaikan Zulkifli Hasan saat berceramah di depan ratusan siswa dalam rangka kampanye cinta produk dalam negeri melalui Gerakan Bangsa Buatan Indonesia. Ketua Umum PAN itu mengajak para siswa untuk menggunakan produk buatan dalam negeri. Kecintaan pada produk dalam negeri merupakan visi Indonesia Maju 2045, sehingga Indonesia juga bisa menguasai pasar dunia. Jika para siswa dan masyarakat umum membeli produk dalam negeri, maka produk UMKM itu juga akan unggul untuk diekspor. Mengajak agar kita bangga buatan kita. Karena buatan kita itu hasil value, hasil nilai-nilai yang dibangun sesuai dengan peradaban, value, nilai-nilai yang ada di tempat kita. Ini yang kita kembangkan. Kalau kita tidak bangga dengan buatan kita, apakah produknya, apakah
dari berbagai aspek. Bagaimana kita mau menyerbu keluar? Padahal kita ingin Indonesia ini